Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Walaupun ini sudah memasuki libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru, kita tetap semangat ya mengawali hari libur ini di pagi hari teman-teman dengan tentunya asupan-asupan berita dari klub kesayangan kalian. Sebelum kita sapa-sapa siapa aja yang sudah bergabung di kolom komentar dengan profesi yang unik, gue ingin mengingatkan buat kalian semua agar komunitas My Friends tetap solid. Jadi kalau kalian lihat ada clippingan yang aneh-aneh, lihat dulu full streamnya teman-teman sebelum mendapatkan reaksi dari konteks yang framing-framing yang sudah mulai beredar ya. Itu peringatan dari gua untuk kalian semua agar kita tetap solid dan gua akan tetap konsisten memberikan inovasi-inovasi baru untuk bisa bikin konten yang lebih kaya lagi teman-teman. Dari sisi edukasi itu lebih another level. Iya, dan hari ini gue ingin menyapa komunitas My Friends yang berprofesi sebagai pedagang dimsum. Pedagang dimsum ini sangat nice dream my friend. Terutama itu untuk jam-jam MTM alias makan tengah malam. Ini sangat-sangat membantu my friend. Dan juga ada penjual bubur bayi di Pekanbaru. Dan tentunya juga ada tukang makaroni. Nah buat kalian yang profesinya adalah tukang makaroni, tentu kalian wajib untuk terus wangi dan anti bau badan. Makanya gue saranin kalian pakai Rexona Men Ice Cool yang baru dengan teknologi amino aktif. Apa itu teknologi amino aktif? Itulah sebuah teknologi yang mampu memberikan 3 kali proteksi yang lebih kuat dari keringat, bau badan, serta noda di baju kalian. Kayak gue nih, tuh kan gak ada noda my friend. Karena gue pakai Rexona Men Ice Cool dan ini cocok untuk kalian yang memang sering sekali beraktivitas di luar ruangan, sering berkeringat dan berolahraga. Ini adalah opsi yang paling nice dream untuk kalian semua. Langsung aja klik YouTube Shoppingnya. Oke my friend, kita mulai hari ini ada apa aja bahasannya. Ini seru-seru sekali dan ada nanti urutan-urutan data-data terbaru dari valuasi klub dan juga pemain yang secara market value-nya semakin drop ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi kita akan tentunya membahas dulu dari sebuah in-depth pemain Manchester United. Ya, siapa lagi kalau bukan Leny Yoro yang memang ini adalah salah satu wonder kid ya dari United yang diakuisisi tepat sudah hampir 1 tahun lebih sedikit bergabung ke MU ya. Dan Yoro ini resmi membuat penampilan ke-50 ketika tampil sebagai pemain pengganti melawan Newcastle United kemarin. Dan ini adalah membuat rekor nih sekarang Yoro ini pemain termuda di Manchester United yang sudah mencapai jumlah penampilan sebanyak 50 dan melewati rekor Phil Jones yang bertahan dari tahun 2013. Dan ini kan sebenarnya mahar transfernya cukup mahal, 62 juta euro dari Lille. Dan sekarang kita coba dalami how does he fare, seperti apa kurang lebih dari Marca setahun ini penampilan dari seorang Leny Yoro so far ya. Pertama, kita harus pahami dan sepakat dulu jika Leny Yoro bukanlah finish article ya. Dia adalah pemain yang masih muda, baru mau masuk usia 20 tahun, wonderkid ya. Dan tentu pemain muda itu akan membuat kesalahan-kesalahan ya. Tapi bagaimana dia bisa bereaksi ketika dia membuat kesalahan, di situ kita menilai dia ya. Ada beberapa catatan penting yang dibuat oleh Leny Yoro dan kesalahan-kesalahan monumental yang dibuat oleh Leny Yoro yang ini berujung kepada saat ini kondisinya itu bukan menjadi pilihan utama dari Ruben Amorim. Pertama, dia bersalah atas 2 gol yang diciptakan oleh Aston Villa pada matchday ke-17 ya. Itu membuat akhirnya United tersandung dan kalah. Kemudian juga Yoro bersalah atas hadiah penalti yang diberikan kepada Crystal Palace pada matchday ke-13 dan dia mulai memberikan reaksi negatif ketika diganti ya oleh Ruben Amorim. Sebuah bentuk rasa frustrasi yang membuat ini akhirnya disentil oleh Ruben Amorim terkait bagaimana reaksi ketika dia ditarik ya dari lapangan. Dan ini membuat akhirnya series of event yang membuat dia sekarang bukanlah menjadi pilihan utama dari Ruben Amorim seperti yang ditunjukkan di 4 bulan terakhir musim yang lalu gitu, dimana dia hampir selalu berada di starting 11 pilihan dari Ruben Amorim. Nah, pemain muda ini memang is bound to make a mistake, tapi bagaimana dia bereaksi dan so far yang kita lihat ini teguran dari Amorim sudah dilakukan terkait bagaimana reaksinya itu saat ditarik keluar. Dan Amorim sendiri menyampaikan ini kawan kita ini sebenarnya overthink nih. Dia bilang Yoro membuat kesalahan dan dia kesulitan.
dia ingin melakukan segalanya dengan baik. Ini adalah momen dia berkembang dengan pertandingan dan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Tidak mudah baginya sebagai pemain muda. Itu yang disampaikan oleh Ruben Amorim terkait bagaimana dia menilai seorang Leny Yoro. Dan Yoro sendiri mengakui juga bahwasannya dia adalah pemain yang belum finish artikel dan dia berada di liga yang harus bersaing dengan pemain-pemain yang sudah jauh lebih mature. Dia sampaikan, saat ini, saat saya berada di lapangan, Anda tidak peduli kepada usia. Jika saya harus berduel dengan pemain berusia 30 tahun, saya tidak akan memikirkan usia saya. Namun, dalam memenangkan duel, terkadang Anda butuh pengalaman. Itu yang disampaikan oleh seorang Leny Yoro. Dan responnya terhadap penurunan performanya ini itu justru sebenarnya positif, teman-teman, ya. Jadi ini yang disampaikan secara research oleh The Athletic. Jadi dia merespon itu dengan merequest kepada staf kepelatihan Manchester United untuk menambahkan sesi ekstra di gym untuk strength. Kali kan memang dia datang itu secara bodybuilding itu tidak terlalu bagus, ya. Sementara secara posisi dia center back membutuhkan physical presence yang sangat-sangat tinggi di Premier League, liga yang merupakan sangat ketat dalam aspek ini. Dan itu ditambahkan oleh Yoro secara khusus. Jadi di luar dari sesi latihan mandatory United, sekarang itu Leny Yoro selalu menambahkan additional 2 jam untuk additional strength training kepada staf kepelatihan United. Di luar dari itu, pulang dari situ juga dia latihan lagi dengan personal trainer yang bernama Tawiyah Dodo, ya. Tawiyah Dodo ini adalah pelatih fisik yang memang di-hire oleh 3 pemain United secara tanggung renteng. Jadi Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee, dan juga pastinya Leny Yoro. Ini patungan nih untuk bayar si Tawiyah Dadu untuk pelan-pelan nih gantian nih untuk bisa menjaga kondisi fisik dan meningkatkan aspek level kebugaran dari masing-masing pemain. Dan Yoro diberikan menu khusus sejak bulan Januari awal tahun ini dalam sesi latihan kekuatan, pengkondisian agar dia recovery-nya cepat, dan juga pemilihan nutrisi khusus, ya. Berbeda nih menu makanannya dari pemain-pemain Manchester United yang lain sejak di bulan Januari. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Leny Yoro. Kita harap dia bisa bounce back dan bisa fulfill potensinya sebagai salah satu wonderkid yang paling menjanjikan. Kalau di FM kalian pasti beli dia kan, karena ini pasti jadi levelnya tuh level-level Sergio Ramos gitu kan, finish artikelnya gitu ya. Dan kita masuk dulu ke Zirkzee, ya. Zirkzee yang merupakan bestie dari Leny Yoro yang secara resmi sudah melakukan pembicaraan dengan kubu AS Roma. Aduh, akhirnya Zirkzee ini juga harus memilih tentunya untuk move on, ya, dari MU. Zirkzee ini memang tidak mendapatkan tempat di tim utama, terlebih dengan kembalinya Benjamin Sesko dari cederanya, ya. Hanya mencetak 7 gol dari 49 penampilannya bersama Manchester United, dan dia ingin memaksakan kepindahan untuk mengamankan kansnya tentunya dipanggil ke Piala Dunia, ya, bersama timnas Belanda. Dan ini menurut La Gazzetta dello Sport, pembicaraan positif sudah terjadi antara kubu Zirkzee dengan Ricky Massara yang merupakan sporting director dari AS Roma, dan secara khusus juga Gasperini sudah menelpon Zirkzee untuk menjelaskan jika formasi 3-4-2-1 yang dia terapkan di AS Roma itu akan sangat-sangat cocok dengan karakter permainan dari seorang Zirkzee. Dan namun respon dari Manchester United tentunya ini cukup firm, ya. Dari Amorim preferensinya untuk tidak menjual sebelum ada pengganti, dan jika pun terjadi nanti transfer ini, itu baru bisa setelah AFCON selesai atau minggu ketiga bulan Januari. Itu adalah window yang diizinkan oleh klub, bukan oleh Amorim, untuk bisa melepas Zirkzee. Nah, penawaran resmi sudah harus disampaikan oleh AS Roma sebesar 30 juta euro dengan skema loan atau pinjam, tapi dengan mandatory purchase. Jadi gue pinjam dulu sekarang nih, tapi di akhir musim wajib hukumnya beli, dengan tawaran angka yang dilepaskan adalah 30 juta euro. Namun United masih belum merespon karena mereka ingin merecoup seluruh investasi mereka terhadap Zirkzee dan meminta mahar 35 juta euro gitu kurang lebih, ya. Dan itu tadi sedikit update dari transfer dari Joshua Zirkzee yang akan mungkin bisa terjadi dinamikanya di minggu ketiga Januari. Dan sekarang ada sebuah findings terbaru
yang itu merupakan adanya studi urutan tim-tim dengan 5 valuasi tertinggi di Inggris saat ini. Ya, asumsi nih ya, kalian adalah sultan, kalian ingin membeli tim di Inggris. Berapa sih harganya? Nah, itu kurang lebih. Nah, perhitungan dan pertimbangan ini mengambil poin-poin income klub yang dipublish dalam laporan keuangan resmi dan gabungan research antara The Athletic, Football Benchmark, Forbes dan juga Kinard ya. Jadi ini adalah studinya, basis datanya, dan kalau kita lihat di grafis ini, ya ini adalah top 5 dari tim-tim dengan valuasi tertinggi di Inggris apabila kalian adalah sultan dan ingin tentunya membeli tim-tim ini. Di nomor 1 siapa lagi kalau bukan Manchester United. Ini dia dengan kemampuan marketing, fanbase terbesar, magnitude terbesar juga. Valuasi Manchester United jika kalian membeli United pada hari ini itu berkisar antara 4,2 sampai 4,6 miliar pound. Wah, edan. 4M ini kan angka yang diminta oleh Glazer ke Sheikh Qatar kemarin kan sebenarnya. Nah, selang berapa bulan aja nih udah naik dari 4 ke 4,6 miliar. Jadi ini memang outstanding sekali klub yang satu ini, teman-teman. Di nomor kedua, yang tertinggi itu adalah Manchester City dengan valuasi berkisar di antara 4 miliar pound sampai 4,4 miliar pound. Ya, definitely ini agak susah untuk dilepas ya, karena yang punya juga duitnya nggak berseri gitu ya. Dan nomor 3 itu adalah Liverpool dengan valuasi antara 3,9 miliar hingga 4,3 miliar karena memang salah satu klub tersehat yang dirun secara profesional dan profit yang margin yang luar biasa. Itu alasannya mereka bisa belanja jor-joran di bursa transfer musim panas kemarin. Di nomor 4 ada Arsenal dengan valuasi berkisar di antara 3,2 miliar sampai 3,5 miliar. Juga salah satu well proper run club dengan kesehatan finansial yang juga sangat-sangat luar biasa. Dan terakhir ditutup dengan Tottenham Hotspur yang memiliki valuasi sebesar 2,9 miliar hingga 3,2 miliar. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian sepakat nggak dengan urutan tadi dan kurang lebih valuasi dari harga klub tersebut ya? Kalau kalian menjadi seorang sultan ya, kurang lebih siapa nih kira-kira klub yang akan dibeli? Boleh bergabung di kolom komentar my friend ya. Kita andai-andai aja dulu kan, siapa tahu kejadian ya, amin gitu kan. Berikutnya kita akan maju ke Liverpool, di mana berita terbaru ya dari Mail Online melaporkan jika Liverpool tengah secara serius mempersiapkan jurus untuk menikung Manchester City dalam transfer Antoine Semenyo. Ini dia. Mail Online melaporkan jika Bournemouth memprediksi bahwa Liverpool akan memberikan tawaran serius untuk menyaingi City dalam upaya mendatangkan Antoine Semenyo ya. Terlepas dari preferensi sang pemain yang menyatakan dia lebih tertarik untuk bergabung ke Manchester City, tetapi Liverpool merasa ada secercah harapan untuk bisa menikung Man City di 2 minggu window bisa mendatangkan Antoine Semenyo lewat release clause-nya ya. Dan dari kubu City sendiri secara resmi akan membuka pembicaraan dengan pihak Bournemouth terkait tata cara mengaktifkan release clause-nya itu dalam 2 hari ke depan saat memang jendela transfer udah resmi dibuka. Nah, kita lihat nanti seperti apa upaya manuver dari Liverpool untuk bisa menikung City. Ini biasanya masuknya lewat agen, masuknya lewat perantara, siapa yang dapat lebih banyak, seperti apa kurang lebih kenaikan dan beda bonus-bonusnya. Nah, di part itu paket terbaik yang bisa menjadi penentu kemana pemain akan pindah. Kita semua tahu kisah dari Luis Figo ya, di mana sebenarnya dia nggak ingin pindah ke Real Madrid, tapi kelihayan dari sang agen dalam mendesain seperti apa paket ekonominya membuat semua orang yang terlibat dari transfer itu bisa mendapatkan benefit yang terbaik, membuat akhirnya transfer harus terjadi. Ya, kadang bukan dari keinginan sang pemain aja yang berbicara, teman-teman. Everything is possible in football. Dan sekarang kita bahas sedikit secara in-depth kenapa sih Liverpool sangat-sangat buruk dalam set piece ya. Jika kita keluarkan perhitungan penalti ya dari perhitungan equations ya, tidak ada tim yang kebobolan lebih banyak dari set piece ketimbang Liverpool dengan jumlah 12 kali. Ini terlalu banyak my friend. Kita lihat grafisnya di sini ya. Liverpool berada di posisi yang sangat-sangat kritis ya.
dari sisi statistik jumlah kebobolan maupun produktivitas tim dari set piece. Di mana sekarang trennya di Premier League berbondong-bondong untuk bisa memanfaatkan set piece sebagai senjata baru. Justru di sisi ini Liverpool kini kesulitan. Liverpool sangat lemah dalam bertahan atas set piece dan lemah dalam mencetak gol dari set piece. Rata-rata Liverpool hanya mencetak 2,4 gol untuk setiap 100 kali ya kesempatan set piece datang kepada mereka. Jadi produktivitasnya ini sangat-sangat rendah dan Arne Slot mencoba menjelaskan jika ini bukanlah masalah setup ya atau bagaimana dia menstrategikan positioning pemain dan kemana bola akan diarahkan saat set piece terjadi maupun ketika bertahan dari set piece ya. Dia bilang bagi saya alasan kami sering kebobolan dari set piece bukan karena setup. Karena kami menerapkan setup yang sama seperti musim lalu di mana kami jarang kebobolan. Nah mungkin ini masalahnya Slot. Ya, lu udah pakai nih tahun lalu, nggak lu improve ya, orang udah bisa baca lah my friend gitu ya. Slot ini bersikeras buruknya performa mereka atas defending dari set piece. Ini karena bad luck aja teman-teman. Nah kalian sepakat atau tidak? Kemudian secara khusus di double down oleh sang kapten Virgil van Dijk yang menyatakan jika dia menganalisa kesalahan-kesalahan kebobolan dari set piece ini justru datangnya bukan dari delivery utama tapi ketika second phase of defending terjadi. Misalnya bolanya udah sampai mantul. Nah, itu adalah second phase of defending yang akhirnya di situ Liverpool secara khusus itu kalah dan berantakan musim ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat? Karena ini statistiknya cukup memprihatinkan dan karena ini terus berulang, justru Liverpool tengah serius mempertimbangkan untuk bisa improve skuadnya di jendela transfer Januari meskipun secara investasi sudah jor-joran di musim panas kemarin. Dan walaupun mereka memang sudah belanja besar, mereka dalam positioning untuk PSR yang masih sangat-sangat bagus karena juga melepas dan menjual pemain dengan angka yang tinggi dari sisi income gitu ya. Nah ini kita lihat dulu beberapa pemain yang diminati oleh Liverpool ya, definitely kita udah bahas tadi tentang upaya buat menikung Antoine Semenyo untuk offensive department. Nah yang secara khusus akan diimprove juga itulah pertahanan. Yang memang Van Dijk sudah berusia 34 tahun harus memiliki suksesor jangka panjang. Konate yang belum juga kunjung mempertahankan atau memperpanjang kontraknya. Dan Giovanni Leoni yang kita semua tahu harus absen panjang. Jadi ini kritis nih dari sisi pertahanan. Dan itu yang coba akan diimprove oleh Liverpool untuk mid term sampai long term. Nah mid term plan-nya itu adalah untuk masuk ke jendela transfer Januari dan mencoba menargetkan beberapa nama. Antara lain kita semua tahu Liverpool sangat suka dengan Mark Guehi. Cuman permasalahannya City, Bayern itu juga tertarik untuk bisa mendatangkan Mark Guehi. Satu-satunya kemungkinan untuk Mark Guehi pindah itu bukanlah di Januari karena dia hanya boleh bernegosiasi langsung di Januari ini dengan klub luar negeri, bukan dengan klub Inggris ya. Jadi untuk bisa mendatangkan Mark Guehi bagi klub Inggris, realistisnya itu adalah dengan free transfer di musim panas mendatang. Karena di situ pasti kubu dari Guehi ingin mendapatkan tentunya gaji terbaik dan juga signing on fee tertinggi ya, bonus untuk dia tanda tangan karena tidak ada biaya transfer yang dikeluarkan oleh klub yang ingin mendatangkan dia pada musim panas karena kontraknya sudah habis ya. Jadi persaingannya agak sedikit susah, agak hampir mustahil terjadi di Januari ya. Kemudian kita lihat beberapa nama-nama lain yang menjadi alternatif. Pertama adalah duetnya Mark Guehi di Crystal Palace itu Lecroix ya, dia juga back tengah masih bermain di Crystal Palace. Ini menjadi target yang cukup realistis juga bagi Liverpool untuk didatangkan di Januari. Kemudian ada nama Joel Ordonez, ini merupakan center back dari klub Bruges yang juga sudah sering sekali dipantau oleh Liverpool sejak musim lalu dan menjadi opsi ketika akhirnya mereka trigger keputusan untuk mendatangkan Giovanni Leoni. Kemudian juga ada ex Barcelona Oscar Mingueza sekarang bermain di Celta Vigo yang penampilannya gradually improve. Dan terakhir ini adalah back tengah dari Brentford Nathan Collins yang secara deal juga kontraknya ini sudah tidak panjang lagi. Jadi possible banget untuk bisa diakuisisi di Januari. Itu dia dari target-target Liverpool di Januari, kurang lebih siapa yang akan bisa menjadi kenyataan. Kalian bisa prediksi di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke Arsenal di mana Gyökeres ini masih struggling, teman-teman ya.
Ini fakta ya. Tidak hanya dari sisi jumlah gol tapi juga bagaimana penampilannya di lapangan ya. Gio Keres hanya mencetak 5 gol dari 15 penampilan dan parahnya dari 5 gol tersebut 2 golnya itu datang dari titik putih, teman-teman. Jadi open play-nya cuma 3 gol. Dan ada major concern dari berbagai macam pengamat bola di Inggris yang menyatakan juga ini rawan buat flop nih kalau Gio Keres tidak segera improve dan memperbaiki penampilannya dia. Secara khusus Gary Lineker, ini adalah legenda Inggris, menyampaikan satu aspek dari permainan Gio Keres yang harus segera diperbaiki. Itu adalah dia bilang Gio Keres tipe yang menunggu bola ya. Menunggu bola crossing dulu sebelum dia bergerak menyerang space atau ruang. Jadi dia nunggu dulu nih bolanya, baru dia serang ruangan atau space yang ingin dia project bola itu jatuh di mana. Nah sebaliknya, sebagai striker Anda harus bertaruh kemana bola sepertinya akan jatuh. Dengan insting, dengan pengalaman, dengan koneksi sama rekan setim gitu. Dan mencuri kesempatan dari back-back lawan. Itu yang disampaikan satu elemen permainan yang dirasa oleh Gary Lineker belum dimiliki oleh seorang Gio Keres. Dan bahkan dimiliki oleh Calvert-Lewin. Dia bilang, ini kan sebuah tamparan ya membandingkan Gio Keres dengan Dominic Calvert-Lewin yang diambil secara gratis dari Everton oleh Leeds United. Karena memang 6 laga, dia udah mencetak 6 gol beruntun nih so far setelah dia comeback. Dan tentunya selain Erling Haaland, Harry Kane, nah ini adalah elemen permainan yang dimiliki bahkan oleh seorang Calvert-Lewin yang kurang di sisi Gio Keres. Menurut kalian apakah ini sesuatu yang valid atau tidak? Mungkin fans Arsenal bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan karena itu, dan karena banyak sekali badai cedera di Arsenal, terutama di sisi pertahanan, Mikel Arteta mengkonfirmasi jika Arsenal akan kembali masuk ke jendela transfer musim dingin. Jadi expect ya teman-teman, Arsenal akan belanja di bursa transfer Januari. Nah, siapa aja nih kira-kira? Ini yang disampaikan oleh Mikel Arteta. Kami harus mencari pemain secara aktif. Perihal akan dibeli atau tidak, itu beda cerita. Tetapi kami memiliki banyak kasus cedera dan harus memahami pentingnya ketersediaan pemain kunci di sisa musim ini. Jadi itu disampaikan juga oleh Arteta jika mereka harus bereaksi di musim dingin ini untuk bisa setidaknya mendatangkan opsi-opsi yang mampu menjaga asa Arsenal untuk bisa menutup puasa gelarnya di Liga Inggris. Dan sekarang kita masuk ngomong-ngomong tentang market value dan pemain-pemain yang tersedia di Januari nanti. Ada sebuah rilis terbaru dari Transfer Market yang memang sudah dirilis beberapa hari kemarin. Ada kenaikan yang cukup rame, kalian lihat mungkin di TikTok, wah Bang J sekarang jadi 10 juta euro, paling mahal di back di Asia Tenggara gitu. Nah ini adalah 10 pemain-pemain yang market value-nya itu turun secara drastis atau turun paling tinggi teman-teman. Wah ini bisa jadi karena penurunan penampilan, bisa jadi karena cedera, bisa jadi karena berbagai macam hal. Kita lihat dulu ya, top 10 yang pemain bintang di Eropa yang secara market value-nya turun atau jatuh paling tinggi. Pertama itu nomor 1 adalah Phil Foden ya. Dia kehilangan market value sebesar 52 juta pound ya. Jadi sekarang dia sisa harganya market value-nya cuma 65,3 juta pound sterling. Jadi ini ke-slash-nya hampir setengah nih. Jadi tadinya dia di atas 100 juta harganya, sekarang dia tinggal 65,3 juta. Nomor 2 tuh ada Rodri. Jadi 2 pemain yang paling gede penurunan harganya tuh pemain Manchester City teman-teman. Rodri itu kehilangan 47 juta pound market value. Sekarang hanya bernilai 65 juta pound. Kemudian lanjut ada Vinicius Junior yang juga kehilangan 43 juta pound secara value dan sekarang hanya bernilai 130 juta pound sterling. Dan nomor 4 ada Gavi yang sekarang hanya berharga 34,8 juta karena memang ada rentetan cedera yang menimpa Gavi ya. Nomor 5 ada Rodrigo yang sangat diminati di musim panas kemarin. Ternyata sekarang harganya jauh lebih murah. Nah ini kalau tim-tim mau beli ini sekarang kesempatannya. Rodrigo sekarang hanya berharga 52 juta pound sterling. Nomor 6 ada Odegaard ya. Odegaard ini salah satu pemain yang sangat-sangat mahal dulu dihargain. Tapi karena balik lagi cedera dan juga penampilan yang belum optimal membuat sekarang harganya sisa 65 juta pound sterling atau kehilangan bahkan sampai 30 juta pound dari sisi value. Nomor 7 ada Bernardo Silva yang sekarang hanya berharga 23 juta pound, bahkan murah sekali teman-teman.
Dan nomor 8 nih, pemain yang dibeli dengan rekor transfer di Liverpool itu Florian Wirtz ya. Itu kehilangan 26 juta pound sterling value ya, hanya dalam tempo 6 bulan. Sekarang hanya berharga 95 juta pound. Ada nomor 9 dari Eduardo Camavinga dengan harga 43 juta. Dan terakhir Ronald Araujo yang tadinya ini salah satu pemain back center yang cukup mahal dan diminati banyak tim, Chelsea, Juventus, dan sekarang bahkan tengah memikirkan secara serius untuk bisa pensiun karena permasalahan mental issue yang tengah dia hadapi. Itu antara lain mana yang menurut kalian paling mengejutkan, bisa bergabung dan berdiskusi di kolom komentar. Menurut gue agak sedikit memprihatinkan, ada 3 pemain City yang masuk di daftar ini, terlalu banyak, value-nya itu turun. Ya, dari Inggris sekarang tentunya kita harus terbang ke Italia ya. Ke Italia kita akan terbang di mana ada update terbaru dari perburuan tanda tangan Davide Fratesi ya. Ini cukup memanas nih ya. Karena ini adalah transfer yang akan memicu transfer lainnya atau domino effect ya. Yang pertama, Juventus kan kalian tahu sangat tertarik untuk mendatangkan jasa dari Davide Fratesi. Untuk merespon penawaran Juventus dan inquiry dari Juventus, BP Maroto sudah menyampaikan jika Inter memasang bandrol sebesar 30 juta euro jika ingin mendapatkan jasa dari seorang Davide Fratesi. Udah ada upaya untuk barter beberapa kali, antara lain di barter sama Kepren Thuram ditolak sama Juventus. Ada lagi ide untuk di barter dengan Andrea Cambiaso juga ditolak oleh Juventus, dan sekarang Juventus memainkan kartu yang lain. Nah, kartunya itu terkait dengan Tarik Muharemovic ya. Kita tahu Inter sangat meminati jasa Tarik Muharemovic dan sedang bernegosiasi dengan Sassuolo untuk bisa membeli sang pemain ya. Namun uniknya ada klausa di kontraknya Tarik Muharemovic ini, jika dijual oleh Sassuolo itu Juventus entitled atau berhak untuk 50% dari biaya transfer yang akan didapatkan oleh Sassuolo. Jadi dengan klausa ini tentu Sassuolo akan mencoba menjual Tarik Muharemovic setinggi-tingginya teman-teman. Biar apa? Karena dia cuma dapat setengah nih dari biaya transfer itu. Nah, sebagai bagian dari upaya Juventus untuk bisa unlock Fratesi dengan harga yang lebih murah, Juventus menawarkan kepada Inter untuk melepaskan klausa tersebut, klausa kepemilikan 50% dari biaya transfer Muharemovic, agar Sassuolo tuh bisa jualnya murah ke Inter dengan balasan Inter juga mau nurunin harga Fratesi. Nah, ini. Ya ini saling aksi dan reaksi nih. Ya ini Itali banget lah ya, gayanya nego-negonya Itali banget teman-teman. Kita lihat bagaimana nanti akan bisa tercapai resolusinya. Dan di lain pihak itu ada satu lagi klub yang menyatakan tertarik untuk mendatangkan jasa dari Fratesi. Itu adalah Fenerbahce di Turki yang mampu mengeluarkan uang yang diminta oleh Inter Milan ya. Inter Milan mau 30 juta, Fenerbahce berkenan membayar 30 juta. Tetapi mereka maunya dengan skema loan dulu. Loan tapi mandatori atau wajib dibeli seharga 30 juta euro setelah masa pinjamannya selesai. Jadi bisa gue pinjam dulu deh, bayarnya ntar ya, pay later biasa ya. Itu kurang lebih bagaimana tanggapan kalian dan seperti apa kurang lebih nanti dinamika transfer ini bisa terjadi. Coba sampaikan di kolom komentar. Nah, berikutnya sudah disampaikan oleh, kalau tadi Gazzetta dello Sport ya sumbernya, kalau sekarang itu adalah Tutto Sport ya. Ini memang adalah newspaper atau koran yang terafiliasi dengan Juventus ya. Dan karena memang mulai banyak tim-tim prominent yang meminati jasa dari Kenan Yildiz, antara lain ini disampaikan oleh Tutto Sport, itu ada Real Madrid, ada Arsenal, ada Liverpool, dan Chelsea. Ada 4 tim besar yang tengah berminat sebenarnya menunggu situasi terkini dari Kenan Yildiz untuk akhirnya bisa make a move gitu. Dan karena ini itu Juventus berada dalam posisi terdesak. Sekarang itu Kenan Yildiz bergaji cuma 1,7 juta euro semusim. Kontraknya akan habis kurang lebih 3 tahun lagi gitu. Jadi kalau tahun ini nggak diperpanjang, tahun depan itu market value-nya akan drop banget gitu kalau dilepas di musim panas ya. Jadi karena urgensinya seperti ini, Juventus menjadwalkan pertemuan dengan ayahnya Yildiz, itu Engen namanya, yang akan terjadi di bulan Januari. Nah, tawaran terakhir dari Juventus itu sebelum Januari, itu di bulan-bulan September kemarin, itu adalah gajinya naik dari 1,7 jadi 4,5 juta euro plus
bonus. Jadi add-on bonus ya, misalnya kalau dia bikin berapa assist, kalau nanti dia tim bisa masuk ke stage tertentu di Liga Champions dia dapat bonus lagi gitu. Nah, itu yang sudah diberikan tapi ditolak oleh kubu Yildiz, dan Juve bersiap untuk menaikkan penawaran dan gajinya hingga 6 juta euro. Jadi semakin dekat dengan highest earner atau pemain dengan gaji tertinggi di Juventus, so Jonathan David, kalau kita tidak menghitung Dusan Vlahovic, karena Dusan Vlahovic ini sebuah anomali. Dia udah mau habis kontraknya dan gajinya tuh sangat-sangat mahal banget ya, sekitar 12 juta euro. Jadi sekitar 20 juta euro plus pajak gitu. Dan itu alasannya Juventus tidak mau memperpanjang kontrak dia, dan dia juga nggak mau menerima gaji lebih rendah. Nah, kalau nanti udah nggak ada Dusan, Yildiz ini pengen menjadi pemain Juventus dengan gaji tertinggi. Jadi at least harus sama dengan Jonathan David. Bahkan mungkin ada klausa nyamain gaji kalau ada pemain lain yang tiba-tiba dibayar lebih mahal, ya gajinya disamain gitu. Nah, itu yang lagi dinegoin, dan itu membuat tim-tim besar tadi yang ada 4 tadi menunggu situasinya apakah di bulan Januari tidak terjadi kesepakatan. Kalau tidak, dimungkinkan mereka akan masuk ke perburuan Kenan Yildiz ya. Dan Napoli sekarang sang juara bertahan Serie A tengah berada dalam kondisi pelik untuk bisa mengimprove skuadnya karena ada krisis cedera yang melanda skuad Napoli. Kita semua tahu Kevin De Bruyne harus absen panjang, Zambo Anguissa juga begitu, dan terakhir juga Billy Gilmour juga harus join dalam daftar pesakitan. Dan opsi yang dimiliki oleh Napoli ini hanyalah pinjam karena situasi dari rasio antara budget untuk bisa membangun skuad versus income mereka ini udah nggak di angka yang masuk akal. Jadi mereka udah nggak bisa belanja. Kalau bisa datengin pemain itu hanya dengan status pinjam atau mereka harus jual pemain dulu. Nah, itu alasannya Napoli mengincar Mastantuono dan secara resmi sudah menawar kepada Real Madrid, boleh nggak kita pinjam Mastantuono, dan Madrid langsung menolak ya. Wonderkid gua, lu mau pinjam-pinjam gitu kan, tapi nggak ada loan fee gitu. Jadi kayaknya itu yang membuat Real Madrid langsung menolak ide dari loan yang disampaikan oleh Napoli. Kurang lebih seperti itu. Dan gue ingin ngingetin buat kalian semua, terutama para Clipper yang masih dibuka kompetisi sampai tanggal 8. Gue ngerti kalau kalian ngeklip angle-angle yang positif, kayak gue bikin lelang jersey sama Jay kemarin yang akhirnya laku 135 juta untuk bantu bencana di Aceh. Itu gak seksi buat kalian, gak ada view-nya. Tapi gue minta jangan framing ya. Gue udah 2 kali nih ya kejadian. Jadi gue minta kalau kalian ngeklipnya untuk hal yang positif, gue akan dengan senang hati ngasih award-nya buat kalian, memenangkan kalian kalau emang performance-nya ada. Tapi jangan dengan cara mengadu domba, jangan dengan cara memframing gue untuk hal-hal yang gak gue lakuin. Itu gue gak bisa terima ya. Jadi sekali lagi mungkin kedepannya kompetisi Clipper ini akan gue tinjau lagi terms and conditions-nya, karena semakin banyak yang nyari view dengan cara yang gak bener nih gitu ya teman-teman. Oke, gue ngingetin itu aja, dan appreciate sekali buat komunitas My Friends yang tetap setia mendukung, tetap komen, tetap support ya. Dan biasa teman-teman, namanya juga semakin kita bikin sesuatu yang belum ada precedence-nya, semakin banyak reaksi dan pro kontra. Gue sangat appreciate itu, dan gue mengucapkan selamat hari Natal karena dan juga tahun baru, karena mulai besok kita akan ke Roma. Jadi mungkin akan ada 1 hari gue nggak ngupload karena perjalanan keretanya cukup panjang. Jadi gue akan ke Roma untuk bisa stadium tour Olimpico Roma, kayak gimana Lazio, kayak gimana AS Roma, buat bisa mendapatkan pengalaman yang sama untuk seluruh fans yang ada di Serie A. Dan gue juga ngingetin di tanggal 3 gue akan ada IRL sama Como untuk pertandingan lawan Udinese, dan gue akan bisa mewawancara pemain Como termasuk Nico Paz. Dan terakhir akan menutup rangkaian subaton gue di tanggal 6 Januari di mana Sassuolo akan bertemu klub favorit gue Juventus, dan gue bisa ketemu tentunya dengan Bang J lagi, Tarik lagi, dan tentunya pasti bisa mewawancara pemain-pemain Juventus termasuk Kenan Yildiz. Itu akan menjadi penutupan dari subaton ini di season 2, dan kita nanti akan bertemu di Super League ya. Itu dia. And as always my friends, have a lovely day.